Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan terkait KKA, coding, materi KKA ya. Coding kecerdasan artifisial. Pada materi kali ini kita akan berbicara banyak terkait pembahasan tentang prompt. Sudah pernah kenal prompt? Sudah pernah ya? Sudah pernah nyoba? Sudah pernah nyoba? Sudah. Oke, berarti transfer knowledge-nya, ilmunya nanti tidak terlalu sulit Bapak, karena sebagian di antara kalian sudah pernah mengenal prompt. Walau demikian, tetap Bapak berikan materi ini karena mungkin bisa jadi ada rule-rule yang harus kemudian dilewati sehingga prompt yang dibuat nanti itu lebih berkualitas. Nah, oleh karena itulah pembahasan pada pagi hari ini, materi pagi hari ini tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Ya. Anak-anak, sebelumnya Bapak ingin ngecek dulu keberadaan kelas, apakah sudah lengkap semua ini? Ya, sudah. Sudah? Ada yang tidak masuk? Berapa? 10. Ini ya suratnya ya? LDKS. Yang 4 LDKS, yang 6 sakit nih. Oh, LDKS 4. LDKS 5. Kalau di sini 5, betul. Ya 5 ya. LDKS 5, yang izin berapa nak? 5 juga. Yang sakit? Oh, 5 orang itu sama yang sakit. Berarti totalnya 10. Iya. Oke. Baik, 10 orang tidak masuk karena sakit dan LDKS ya. Oke, anak-anak, apa yang kemudian Bapak jelaskan pada materi kali ini? Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu deskripsi atau gambaran yang mau kita pelajari. Gambaran yang mau kita pelajari, yang pertama adalah peserta didik atau kalian memahami konsep dasar KA itu artinya kecerdasan artifisial. Tapi di sini ditulis generatif. Generatif itu apa nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, peserta didik menggunakan prompt untuk menghasilkan output. Ya. Kemudian yang ketiga, menerapkan berpikir kreatif dalam proyek. Nah, ini ada proyek nanti ya. Jadi pembahasan materi kali ini pembelajarannya menggunakan metode proyek. Ya. Masing-masing kelompok nanti akan membuat proyek. Mungkin ada 4 atau 5 kelompok yang nantinya akan membuat satu proyek. Ya, satu proyek tentang apa? Tentang kecerdasan artifisial, yaitu KA itu sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, merefleksikan isu etika penggunaan KA. Oke. Terkadang anak-anak tidak memperhatikan etika. Banyak orang melakukan medsos atau berselancar atau menggunakan teknologi itu sendiri, tapi terkadang tidak memperhatikan etika dalam berselancar. Sehingga ada sebagian di antara mereka kena undang-undang yang namanya undang-undang ITE. Itu harus diperhatikan. Oke? Punya gambaran? Siap. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar, menggunakan prompt, membangun proyek, mengintegrasikan konten, dan merefleksikan itu berarti nanti salah satu di antara kelompok itu atau beberapa kelompok bisa maju untuk merefleksikan apa yang dialami ketika membuat prompt. Oke.
Indikator kalian berhasil atau tidak ini nak. Ya, indikatornya ini. Jadi Anda bisa dikatakan berhasil membuat prom atau tidak adalah ada 6 indikator. Mungkin yang baru adalah menerapkan strategi zero shot dan few shot. Nanti apa itu dan seterusnya akan dijelaskan ya. Pokok pembahasannya sedikit berbeda di sini, tidak perlu saya jelaskan semua. Tapi bagian yang 7 dan 8, jadi pengembangan ide kreatif digital. Pengembangan ide kreatif digital itu sekarang sudah memainkan perannya untuk bisa mendapatkan income. Ya. Bahkan kemudian anak yang masih sekolah SMP itu sudah mendapatkan income. Apakah ada di sini? Adakah? Adakah? Penghasilan. Jadi karena dia pintar dalam hal prom dan seterusnya, membuat sebuah project kemudian dijual dan seterusnya, itu bisa. Ya. Oke. Kemudian yang ke-8, saat pertegas lagi, tolong pertimbangkan etika. Kalau itu punyanya orang, jangan asal comot. Ya. Karena nanti kena undang-undang. Oke. Baik. Sebelum Bapak lanjutkan, tolong dijawab karena sebagian di antara mereka ada di antara kalian ada yang sudah pernah menggunakan itu. Kalau Bapak tanya, mengapa hasil dari AI bisa berbeda hanya karena perbedaan kata dalam prompt? Apa kira-kira jawabannya? Ada yang tahu? Mengapa hasil dari AI bisa berbeda hanya karena perbedaan kata dalam prompt? Beda satu kata saja sudah berbeda. Beda satu makna saja sudah berbeda. Kenapa, Mas? Kira-kira? Kenapa? Perbedaan sistem. Bisa diperdetail lagi? Ada yang tahu? Ada? Apa kira-kira? Kira-kira apa? Hah? Bisa dibaca? Bisa ya? Jawabannya apa? Jika prom kurang jelas atau ambigu, hasil yang keluar bisa tidak sesuai. Basis dari prom itu adalah kata atau kalimat yang kemudian dibuat oleh kalian. Itu yang menyebabkan output dari prom itu berbeda karena perbedaan kata atau kalimat yang ada di dalam pikiran kita. Oke? Oke. Yang kedua, apa bedanya prom yang baik dengan prom yang buruk? Ya. Untuk prom yang baik itu dijelaskan secara Oke. jelas. Oke. Apabila yang buruk, itu sebuah prom yang dimana tidak dijelaskan secara detail dan juga masih rancu. Oke. Mas, idem satunya? Ya. Sama. Oke. Coba kita lihat. Ya. Kira-kira jawaban dari temannya sudah sesuai ya? Oke, siap. Pertanyaan ketiga, pertanyaan pemantik yang ketiga. Bagaimana cara agar prom
Ya, bagaimana cara agar prom yang kita buat bisa menghasilkan konten yang kreatif? Ya, Sebenarnya ada banyak cara bisa menggunakan AI itu sendiri. Jadi apa ya, kita menggunakan AI itu membuat suatu prompt yang ingin kita buat. ya. Terus AI nanti bikin prompt sendiri gitu Pak. Nah, itu tadi yang AI bikin prompt itu kita reka lagi, kita suruh mereka pakai prompt yang mereka buat. Artinya ada perintah-perintah berikutnya, begitu ya? Oke, siap. Ada lagi? Ada lagi? Yang bisa Pak. Siapa namanya Mas? Asasi Pak. Yang ini siapa? Si? Yoga ini? Hah? Muhammad? Ilmu, yoga ilmu? Arsafin. Arsafin Irwansa. Ya. Hah? Bukan? Oh ya. Dan kenapa kau tertawa? Kenapa? Oke, dari jawaban Arsafin tadi, coba kita lihat. Nah, menambahkan detail berarti dia berulang-ulang. Ya, oh kurang ininya, ditambahkan lagi. Oh kurang lagi. Menambahkan detail itu apa? Topik, gaya, format bahasa yang kemudian kita jelaskan serta memberikan ruang kreativitas, misalkan memakai metafora dan skenario. Jadi kalian bercerita. Ya. Jadi konten yang kreatif itu ketika sampean bisa mengeksplor seluruh pikiran kalian untuk bercerita sehingga menghasilkan output yang lebih kreatif. Oke. Baik. Pertanyaan keempat. Mengapa kita perlu berpikir kritis ketika menggunakan AI? Bukan hanya menerima hasilnya. Ya. Karena kan kita perlu menguasai AI, bukan untuk dikuasai oleh AI. Jadi kita mengetahui cara kerja sistem AI Nah, dengan tahu cara prosesnya daripada kita hanya menerima hasilnya saja. daripada kita menerima hasilnya saja. Kita jangan menjadi AI, justru AI harus mengikuti kehendak kita gitu. Kita menguasai AI, Kita menguasai AI. bukan kita yang dikuasai oleh AI. Dikasih, oke. Ada makna yang eksplisit yang kemudian ada di dalam pendapat dari temannya ya. Ya. Kita AI itu menjadi partner kita, bukan kita menjadi AI. Ya, kita yang menguasai AI, bukan AI yang menguasai kita. Oke. Siap. Ada lagi nak? Yang cewek? Yang cewek? Ayo. Apa saya tunjuk? Hah? Ditunjuk? Enggak, saya enggak mau nunjuk-nunjuk. Ya. Sesuai dengan saya lebih suka anak itu berani walaupun salah. Ya. Saya lebih suka anak itu berani walaupun salah. Karena dengan keberanian itu akan memunculkan informasi yang baru. Tapi kalau kemudian diam, tidak ada informasi input lagi untuk berikutnya. Oke, apa kira-kira? Ya. Karena aplikasi dari jawaban dia itu nggak selalu benar, dia nggak selalu susun. Betul. Berarti tergantung dari prompt. Ada namanya learning di situ ya. Learning. Jadi dia selalu belajar. Kalau metodenya nanti namanya unsupervised ya. Coba dilihat jawabannya di sini. Ush. Nih. AI kadang memberikan informasi yang salah. Tergantung dari input yang diberikan, tergantung dari data yang diambil. Oleh karena itulah kemudian kita harus bisa memandu AI itu sendiri, memeriksa ulang. Jadi ketika kamu pakai ChatGPT ya, ada soal ini, kemudian ditulis, didapatkan, langsung dibenarkan, tidak boleh. Harus ada analisis dari kalian.
Jangan langsung kemudian dibenarkan. Paham ya? Oke, yang terakhir. Apa dampak positif dan negatif dari penggunaan AI untuk kreasi konten di dunia nyata? Ya. Kalau untuk dampak positifnya, AI bisa membantu kita Pak dalam membuat konten. Misalnya kita ada bingung di sini, kita bisa minta saran gimana caranya, bisa membuat video yang baik, juga supaya kreatif juga bisa. Terus untuk dampak negatifnya, Ya. karena AI sekarang makin canggih, Ya. bisa minta AI untuk buat video juga. Karena semakin lama semakin berkembang juga video itu jadi terasa kayak asli lah Pak. Jadi Sehingga seolah-olah benar-benar orang yang membuat begitu ya. Oke, AI bisa membantu kita, bisa menyelesaikan atau membantu pekerjaan kita. Ya, berarti AI itu sebagai mitra, bukan pengganti kita. Oke, ada lagi? Ya. Saya memang yang Dampak negatifnya apa? yang positifnya sama. Ya, sama. Oke, dampak negatifnya? Negatifnya dari penggunaan AI kita bisa ketergantungan itu AI. Kalau ada soal atau pertanyaan itu kita langsung mikir AI gitu ya. Kalau ada apa-apa AI gitu. Ya. Kayak malas berlatih. Malas berlatih. Oke, kita ada ketergantungan kepada AI. Oke. Ya. Yang cewek apa-apa AI. Ini AI, begitu ya? Ya. Ya, selalu tergantung kepada AI. Malas berlatih, malas menganalisa. Mestinya setelah mendapatkan jawaban dari AI harus diteliti karena bisa jadi AI itu salah. Tergantung dari input yang kemudian diberikan. Oke, kita lihat. Kita lihat anak-anak. Nah. Tuh. Mempercepat produksi konten, oke ya? Sepakat? Membantu kreativitas, sepakat? Oke, dan efisiensi kerja, sepakat? Oh ya, disuruh ambil MBG. Berarti berapa? 4 orang ya? Masnya, terus yang belakang, ya, monggo. Ambil MBG nak. Ya. Ayo badannya sih gede. Jumlahnya berapa dulu? 26. 26 ya. 26. Baik, anak-anak, kita lanjutkan kembali. Setelah Anda bisa menstimulus otak kita untuk memahami AI, maka saya setelkan video. Video ini untuk lebih membuat kalian memahami tentang AI. Oke? Bentar. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. Power off. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. AUX mode. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. Bentar ya. AUX mode.
berbagai sumber, nggak hanya dari internet aja, tapi dari buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Dia ini dilatihnya dengan metode job from engineering sekarang ini lagi rame dan banyak banget diminati. Dimana enggak? Artinya masih sedikit, sehingga kebutuhan pada pekerjanya tinggi dan gajinya juga sangat tinggi. Kalau kalian mau tahu tentang prompt engineering lebih dalam lagi, kalian bisa tonton video Vilas yang memperkenalkan pekerjaan prompt engineering di channel EasyCode. Aku bakal kasih linknya di deskripsi. Dan buat info teman-teman, kalaupun kalian nggak ingin mengambil prompt engineering ini sebagai karir, ilmu prompt engineering ini sangat bermanfaat buat membantu keseharian kita. Bisa membantu pekerjaan kita, membantu mempelajari sesuatu, menjadi diskusi, dan lain-lain. Kali ini aku mau kasih tutorial prompt engineering ChatGPT. Kurang kedengaran. Buat yang belum pengalaman apa dalam prompting. ChatGPT yang aku pakai yang versi gratis. Jadi teman-teman yang nggak langganan ChatGPT Plus juga bisa ikutan. Yuk langsung aja kita belajar bareng. Kalau kita mau pandai dalam menggunakan ChatGPT, kita tentu harus tahu dulu gimana cara kerja ChatGPT-nya. ChatGPT ini dilatih dengan menggunakan data yang sangat luas dari berbagai sumber, nggak hanya dari internet aja, tapi dari buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Dia ini dilatihnya dengan metode unsupervised learning. Metodenya ya. Buat yang belum tahu, dua metode besar dalam pelatihan AI adalah supervised learning dan unsupervised learning. Perbedaannya apa? Kalau supervised learning, data sudah dilabeli. Oke. Sebaliknya, kalau unsupervised learning, data-datanya juga dilabeli. Jadinya AI-nya harus bisa menganalisis data-data itu untuk menemukan jawaban yang benar. ChatGPT ini menggunakan metode unsupervised learning. Dia mempelajari data-data yang diberikan kepadanya mirip kayak manusia saat mempelajari suatu ilmu. Terus saat ChatGPT-nya ini diberi pertanyaan atau perintah, dia akan merespons dengan dalam tanda kutip pengetahuan yang dari hasil belajarnya itu. Data-data yang diberikan kepadanya ini, baik kualitas dan kuantitas, dua-duanya berperan penting dalam pelatihan ChatGPT. Semakin banyak training data, semakin pasti ChatGPT mengerti bahasa manusia, meliputi grammar, Salam, dan semantik. Di kelas, Pak. Sekarang, mari kita lihat cara memberi prompt yang tepat kepada ChatGPT. Kita perlu tahu ada beberapa jenis prompt. Oke, Pak. Assalamualaikum. Yang pertama, kita bisa memberi prompt untuk mencari informasi. Misal, apa sumber pekerjaan? Sebentar, Nak ya. Saya. Yang kedua, kita juga bisa memberi prompt untuk berita. Misal, buatkan sebuah website tentang manfaat tomat bagi kesehatan. Yang ketiga, bisa juga kita minta dia memberikan konteks. Jadi kita kasih dia informasi dan dia menyediakan jawaban yang sesuai kebutuhan kita. Misal, aku mau buat resto ulang tahun untuk anakku. Informasi apa yang bagus dan memorable buat kamu? Yang keempat, kita bisa memberi prompt komparatif. Jadi kita minta perbandingan antara beberapa pilihan sehingga bisa memutuskan mana yang kita inginkan. Misal, apa kelebihan dan kelemahan pilihan A dibandingkan dengan pilihan B? Yang kelima, kita juga bisa berdiskusi dan meminta pendapat, guys. Misal, apa yang akan terjadi jika manusia bisa menjelajah dalam waktu? Yang keenam, kita bisa memberikan prompt reflektif yang bertujuan agar kita lebih mengenali diri sendiri, mindset kita, serta tindakan kita. Kalau prompt ini harusnya lebih membantu perkembangan diri dan memberikan motivasi. Kita perlu kasih dia beberapa informasi tentang diri kita agar dia bisa memberikan insight. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ini adalah prompt yang paling sering dipakai. Prompt ini memberikan ChatGPT sebuah peran dan kita minta dia melakukan tugas tertentu sesuai dengan peran itu. Misal, kita minta dia jadi seorang penulis bukunya Anda, lalu kita minta dia untuk menuliskan tentang suatu topik ilmiah. Nah, berkaitan dengan ini, ada trik yang bekerja
yang bisa digunakan guys, namanya 5W framework. Yang pertama, food. Di sini kita letakkan oleh dia entah buku, kopi, penulis, dan lain sebagainya. Yang kedua, what. Di sini kita beritahu tindakan apa yang kita ingin dia lakukan. Yang ketiga, where. Di sini kita berikan kata yang kita inginkan untuk memenuhi suatu tindakan tertentu. Iya, ambil lagi. Apa sih? Itu tadi gak ada nasinya, cuma kentang apa gitu. Oh gitu lah. Coba dia dulu. Iya gitu. Iya dong. Tetap yang kita inginkan apa? Ini ada satu contoh guys, coba perhatikan. As a tool your role is to create personalized study plans to help individuals learn how to learn. Your responsibilities will include understanding the rules and commitment and prepare learning resources of the student. And using the information to develop a comprehensive study plan will give awareness and leads to the learning resources. You should be able to adapt your teaching style to meet the individual needs of the student and provide intelligence and process. Your ultimate goal will be to help the student with skills and knowledge they need to achieve. Ah, ini contoh dari prom ya. Apa yang mau kita pelajari, Nah. waktu belajar yang diinginkan, dan guru yang ingin kita dapat. Semakin banyak detail yang kita beri, akan semakin bagus guys, akan semakin tepat sasaran. Itu yang dijawab dari temannya tadi ya. Biar lebih kreatif, tambahkan seperti ini ya. Respons yang bias atau salah. Jadi ada baiknya sebelum memberikan prom, kita punya gambaran dan pengetahuan dasar tentang topik yang kita beri pada ChatGPT-nya. Oke, kita sudah tahu beberapa bentuk prom yang bisa kita berikan. Tapi kita harus bikin kalimat pertanyaan atau perintah yang seperti apa supaya hasilnya bagus. Yang paling mendasar tentu harus jelas. Jelas. Tajam dan spesifik memberikan perintah. Oke. Dengan gambar atau multitafsir. Supaya lebih spesifik, ada baiknya kita memberikan detail berupa konteks atau contoh. Dan diperlukan kita berikan dia batasan agar dia nggak mengeluarkan respons yang nggak relevan. Kita tandai informasi penting dari prompt kita agar ChatGPT kasih respons yang nggak keluar dari cakupan prompt. Lalu ini guys, apakah kalian ingat taktik licik Belanda dalam menjajah Indonesia? Oke. Baik. Itu video pertama. Video kedua. Anak-anak MBG-nya nanti ya. Nanti makan bareng-bareng. Bapak akhiri sebelum kalian istirahat ya. Hah? Ini salah satu contoh orang yang berhasil menggunakan prompt dan sukses dalam pekerjaannya. Nah, ya. Karena gue paham banget ya, kalau masih waktu di awal-awal bikin belajar AI, itu pasti banyak strugglingnya. Mau mulai dari mana? Gue belajar dari mana? Karena sih kalian nyadar kalau misalnya AI itu sekarang udah kayak tsunami digital di mana-mana udah ngomongin seperti itu. Tapi kita nggak tahu, kita cuma bengong, kita nggak tahu harus mulai dari mana. Oke, dan gue udah bikin otak nih buat kalian supaya nyari semua info terupdate ya. Jadi anggap aja ini version kalian alias rangkuman pada AI 2025 yang dibutuhin. Dan dari beginner sampai paham AI, kita udah semua dijamin setelah ini lu bakal lebih banyak AI dibandingin 99% orang ada di ini. Jadi yang pertama langsung aja kita tahu apa itu AI. Nah, sebenarnya AI itu program komputer yang bisa mikir dan ngerjain tugas kayak otak manusia. Dulu sih kita kenalnya sebagai machine learning, kayak Google Search atau rekomendasi dari YouTube. Nah, kalau sekarang kita lagi
konten kayak seperti bikin teks, bikin gambar, bikin suara, bikin video, dan ini keren banget kan. Dan yang paling booming sekarang adalah namanya LLM, Large Language Model. Kita buat teks kayak ChatGPT dari OpenAI, Gemini dari Google, atau Claude dari Anthropic. Dan sudah banyak banget juga multimodal ya, multimodal dari bisa itu gambar, output teks, gambar, suara, dan banyak banget ya dari kayak ChatGPT, Gemini, atau Claude bisa juga terus video. Jadi modal itu satu AI itu bisa banyak versinya, nggak cuma satu text to text, tapi juga ada text to image juga, bisa juga text to Audio. dan yang paling penting Audio dari sedih. semua ini AI itu apa kan harus paham sama AI itu sendiri kan. Jadi kalau kalian mau belajar AI, pasti kalian tahu AI itu apa dan terus AI apa yang kalian butuhin. Karena setiap orang terusnya pasti beda. Contoh di digital marketer butuh terus AI seperti ChatGPT. Terus juga untuk bikin materi kan pakai text to speech, pakai Eleven Labs. Ada juga yang namanya text to image dari namanya Midjourney. Ada juga image to video pakai Ya, tidak hanya teks ya, video, audio, ya, dan gambar, picture. Karena kan harus butuh sama AI yang kan butuhin doang. Jadi jangan ke-distract, semakin kan ke-distract sama AI yang itu sulit. Karena kan banyak banget bisa komunikasi, bisa komunikasi, akhirnya kalian cuma belajar, nggak bisa di-convert ke money. Dan yang kedua, ada yang namanya prompting, teman-teman. Banyak banget fundamental prompt yang harus kalian pelajari setelah gue belajar selama tahun terakhir. Karena kalau kalian cuma bisa paham prompt doang, itu menurut gue kalian belum bisa bagus-bagus banget ya. Kalian nggak paham fundamentalnya. Kalian cuma tahu prompt doang. Karena prompt itu nggak cuma sekedar prompt, kan juga harus paham sama basic dari prompt itu sendiri. Misalnya kita sebagai pebisnis, kita harus paham sama Bahasa tentang bisnis, ya. Bisa kita prompt, tapi kita nggak paham bahasa dari bisnis itu sendiri kayak bisnis model advance atau cara bikin net profit itu gimana, kita kan nggak paham gimana kita mau nge-prompt. Nah, kunci prompting ini adalah kunci yang paling penting kita ngobrol sama AI, dan ini skill yang paling wajib teman-teman. Gimana cara ngomong sama AI? Ya caranya pakai prompting tadi. Ini proses ngasih instruksi spesifik ke AI itu, dia dapat hasil yang mau. Dan ini skillnya lagi dimennya paling tinggi, skill ROI yang paling banyak dibutuhin sekarang. Kenapa? Ya karena secanggih apapun AI, kalau lu nggak bisa ngobrol, ya hasilnya juga bakalan zonk. Dan mulai ya tinggal pilih aja chatbot favorit lu seperti ChatGPT, Gemini, atau Claude, atau Perplexity, dan masih banyak lagi. Oh iya, nah ini gue kasih satu framework yang bisa bikin lu jago prompting supaya lebih hebat daripada 98% orang di luar sana. Ada namanya TCREI. Nah ini. Pertama itu yang jelaskan tugasnya. Ya. Rumusnya ini ya. Ya, misalnya ketika sebagai ekspor selama 10 tahun terakhir, T. hasilnya harus berubah dalam tabel. Dan C. Konteks. Kasih konteks. Ya. Mungkin dia hasilnya presisi. Konteks ini kita bahas. Kalau punya ide bisnis, yang bisnisnya itu sekarang lagi naik daun dan bisa berpotensi omset bermiliar-miliar. Seperti itu konteksnya teman-teman ya. Jadi konteksnya harus jelas supaya ini juga bisa paham dan juga bisa kasih resources Reference. ada DMC yang oke, ada berita-berita yang makin naik kan bisa pakai beritanya masukin ke ChatGPT-nya. Dan ada evaluate ya, ya. Jadi habis AI hasil cek kan suka apa enggak ya, jadi harus dievaluasi lagi. Intinya jangan terlalu percaya sama LLM ya, karena LLM sendiri juga dilatih sama yang namanya manusia. Dan dia cari data itu berdasarkan dari internet. Jadi tetap harus ada peran dari kalian. Jadi dievaluasi apakah itu benar datanya sesuai apa enggak. Dan yang terakhir adalah iterate ya. Oke, apa rumusnya nak? 1 T C R E I. T apa? Teks. C konten. R reference. Evaluated ya, mengevaluasi. Yang terakhir I-nya apa? Ya, iterate. Iterate itu apa nak? Iterate itu apa? Kalau belum pas revisi itu dan ajak AI-nya berkolaborasi. Revisi iterasi. Ya. Dari edit yang diedit gitu. Oke, video ini nanti saya kirim jika Anda membutuhkan. Ya, kita langsung saja
membuat sebuah kelompok. Saya butuh 5 orang, satu kelompok 5 orang, kemudian berembuk. Saya pingin di kelas ini ada yang teks, ada yang audio, ada yang video, dan ada yang apa? Gambar, ya, image. Oke? Saya langsung buat ya. Iya, jangan milih. Kalau milih kadang Oke ya. Iterasinya loopingnya per 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 begitu ya. Oke, mulai dari mbaknya. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Empat di sana. Ya. Yang 5 di belakang, ya. Oke. Kelompok 1 mana? 2, 3, 4, 5. Oke ya. Baik. Sebelum kalian diskusi, ya, ada beberapa knowledge pengetahuan yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah pergerakan AI itu menjadi generasi AI itu seperti apa. Awalnya adalah problem solving berbasis AI, seperti mencari jalur tercepat, mendapatkan pattern atau pewarnaan peta ya. Pattern itu pola, ada beberapa warna, kemudian dibentuklah pola. Ini problem solving ya. Jadi ada masalah, kemudian tapi itu berbasis AI, berkembang lagi menjadi deskriptif atau prediksi. Prediksi AI seperti contohnya apa? Mengenali orang, kalau dulu mengenali wajah ya, sidik jari dan seterusnya. Mengenali jarak aman, kemudian berubah lagi sekarang menjadi generatif AI. Maksudnya adalah generatif AI itu adalah AI yang memiliki kemampuan menghasilkan gambar, video, dan audio. Jadi ngumpul jadi satu di situ, ya. Oke. Apa di sini? Ini nak ya. Jadi menghasilkan konten baru, teks, gambar, suara, video, dan seterusnya. Bahkan bisa menjadi satu kesatuan. Ya, oke. Kemudian yang kedua, ingin Bapak sampaikan ini untuk data pekerja Indonesia ya. Terus dibaca sendiri nanti. Nah ini
toolsnya atau aplikasi yang bisa Anda gunakan, ada yang versi berbayar, ada yang free, ya. Ini berbayar, ini free, ini berbayar ya. ChatGPT itu ada Pro, ada yang Pro, ya. Bisa yang free, tapi untuk lebih mengoptimalkan kemampuan dari aplikasi ini, itu bisa berbayar. Oke, sudah. Ini kalau cari ide, Anda bisa menggunakan DeepSeek, Gemini, Claude, ChatGPT. Kalau ada ingin mendesain, ada aplikasi namanya Canva. Canva biasa ya kamu ya pakai ya. Tramina pernah? Ligma pernah? Oh ya, oke. Teks ke suara. Jadi nanti munculnya adalah suara, Move, kemudian TTS Maker, dan seterusnya. Ada yang script tadi ya, bikin video. Pernah bikin video dari beberapa ini aplikasi? Yang mana? Yang mana? Bikin gambar? Belum pernah ya? Ternyata banyak ya, aplikasi sekarang banyak ya. Oke, bikin avatar. Avatar itu apa nak? Hah? Stiker. Apa? Karakter. Avatar karakter. Animasi stiker. Untuk buat stiker. Hah? Apa? Oke ya, konten otomatis, konten chat dan seterusnya. Oke. Ada berapa itu? Hah? Enggak, ada yang paid, ada yang free ya. Ada yang bayar, ada yang enggak ya. Yang biasanya kalian pakai apa? ChatGPT, Gemini, terus apa? Meta. Meta sudah include di WhatsApp ya, sama IG. Apalagi? DeepSeek, ya DeepSeek itu yang dari Cina ya. Oke, anak-anak, tugas kalian. Oke, tugas kalian membuat AI ya dengan output masing-masing satu. Pertama, teks. Kedua, image, text, image, video, dan audio. Jadi masing-masing kelompok ada tugasnya 4. Ya, membuat AI sesuai dengan kreativitas kamu, tergantung mau membuat tentang pemandangan, pegunungan, atau mungkin di sekolah dan seterusnya, terserah. Ya. Ada 4. Proyek pertama adalah tentang teks, misalkan membuat proposal, ya, membuat proposal kegiatan tentang apa, di mana dan seterusnya nanti, ya, oke, bebas temanya, bebas, ya, oke, temanya bebas, tools yang digunakan juga bebas, terserah, ya, sudah paham nak? Sudah paham? Oke ya. Baik, silakan didiskusikan. Tidak dikumpulkan sekarang karena ini adalah proyek, berarti nanti ada proses konsultasi dan seterusnya, begitu ya. Setiap kemudian kita masuk, nanti ada proses konsultasi jikalau ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan. Ya, ada audio, ya. Misalnya nih, kamu punya lagu, kamu punya puisi, kemudian dibentuk lagu, bisa jadi seperti itu. Kamu punya apa, karangan tentang cerpen, kemudian dibuat untuk lagu, boleh, tidak apa-apa, ya. Ya, audio itu kan nanti yang didengar. Anak-anak, ada yang mau disampaikan lagi? Tugasnya? Kalau ya? Yang membuat teks itu teks tolong buatkan sebuah cerpen.
sebagai berikut. Terus yang video tolong buatkan video pemandangan sebagai berikut. Terus yang audio tolong bacakan cerita ini sebagai seorang puisi. Jadi empatnya selalu dibuka. Secara umum sudah terpenuhi perintah itu, prom itu. Ya. Secara umum sudah terpenuhi tadi, tinggal didetailkan. Ya. Dibuat konten boleh, digabungkan dibuat konten boleh. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi, Nak? Kelompok 3. Ada yang sampaikan? Nggak ada, oke. Kelompok 2? Tidak ada? Kelompok 1? Sudah paham? Paham ya? Kelompok 5? Aman? Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi dulu sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke ya? Ya. Yang mana? Konten? Iya kan ini kan ada kasus. Iya. Konten itu terserah kita mau jadi. Iya, opsional. Opsional. Ya. Nanti yang dikumpulkan begini, Nak. Yang dikumpulkan nanti outputnya dan promnya. Ya. Perhatikan dulu, anak-anak. Yang dikumpulkan nanti adalah promnya dan outputnya. Karena pembahasan kita adalah tentang prom. Oke ya. Dan proses promnya, awalnya prom pertama apa, prom kedua apa, prom ketiga apa, dan seterusnya ya. Dikumpulinnya, karena ini sifatnya project, paling enggak saya butuh sekitar 1 bulanan, berarti 4 kali pertemuan. Ya. Dibuatkan laporan ya, langkah-langkah ya. Ya, laporan. Jadi pertama, prom pertama apa? Outputnya ini, prom kedua apa? Prom ketiga apa? Itu untuk satu teks misalkan. Image beda lagi. Ya, audio beda lagi, video beda lagi. Paham ya? Jadi step by stepnya itu yang perlu ya. Proses. Ya, audio itu pertama kamu ngepromnya apa? Ya. Oh, kurang apik, masih ada noise-nya. Kemudian di prom lagi, ditambahkan prom. Itu berarti proses itu yang kemudian dibuat laporan. Nggak usah terlalu banyak, cukup 1 lembar aja. Dibuat di, boleh di Canva. Ya, boleh di Canva, boleh di Word. Oke. Ada lagi, Nak? Ya. Beda-beda boleh. Ya. Jadi temanya yang teks beda, yang ini beda, ini beda, boleh.
boleh PPT, boleh Canva, ya, boleh Word. Ya, oke. Terserah. Oke. Baik. Anak-anak, saya akhiri ya pelajaran kali ini tentang prom. Habis ini kalian bisa makan dulu ya. MBG-nya mana? Itu Pak. Oh ya, oke ya. Nah, anak-anak, dari pelajaran prom ini yang kalian ketahui apa tadi? Prom apa? Prom harus jelas, oke ya, detail, begitu ya. Berarti ada rumusnya tadi apa? C itu apa? Konteks. Konteksnya gimana, nak? Ya. Konteks itu apa artinya? Ya. Konteks itu apa artinya? Berarti apa yang kemudian dituju, apa yang kemudian dibahas dan seterusnya ya. Kemudian R-nya apa? T, C, F, R. R itu adalah referensinya ya. Harus kuat referensinya. Kalau misalkan nanti bidang bisnis beda, bidang pendidikan beda, bahasa-bahasa yang kemudian dipromkan juga beda. Kemudian E itu apa? Evaluasi. Setelah mendapatkan output, kemudian Anda evaluasi lagi. Jika ada kekurangan, tambahkan lagi promnya. Oke ya? Ketika ada kesalahan, diperbaiki lagi promnya. Yang terakhir apa? Hah? Iterate. Ya. Baik, sekian dari Bapak. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya untuk konsultasi tugas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, close untuk semuanya.